Ada nih, siap-siap. Nah, iya gitu Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ini para mahasiswa. Ini walaupun hanya satu orang yang hadir rupanya nih ya. Iya Pak, Ya, yang mana yang lain belum hadir? nggak tahu Pak, kayaknya belum join. Menyusul mungkin nanti ya. Tapi sudah di-share ya, itunya linknya. Ya sudah Pak. Iya, iya. Jadi ini mata kuliah statistika matematika ini adalah mata kuliah yang wajib untuk program studi ilmu komputer ya, atau computer science ya. Karena ini berguna nanti di misalnya iklan apa yang masuk ya ke channel YouTube kita misalnya itu kan pakai statistika ya. Ya. Eh, Akan tetapi di sini perbedaannya adalah kalau eh, statistika matematika ini statistika yang menggunakan pendekatan matematika ya. Jadi menggunakan rumus-rumus matematika itu seperti itu ya, Renaldi ya. Iya, Iya Renaldi Pak. semester berapa sekarang? Eh Baru 5 Pak, mau ke 6. Yang kelima ya, ya ini memang ini mata kuliah apa yang wajib ya sudah dikontrak ya oleh Renaldi ya. Iya Iya begini Pak. eh, Renaldi, jadi eh, untuk saat ini kita akan fokus pada membahas tugas-tugas ya tugas-tugas yang diberikan ya 3 soal yang saya berikan minggu lalu ya, sekarang akan kita bahas di sini ya. Jadi eh, ya kita akan bahas ya. Barangkali belum tahu nama saya Ruswan Dalyono ya. Iya. Iya Pak. Ya, saya share ini apa nanti dulu ini share dulu. Nah, ini sudah terlihat belum, Renaldi? Sudah Pak. Ya, ini mata kuliahnya mata kuliah statistika matematika ya. Jadi kita bahas soal yang kemarin tuh yang pertama soalnya tentang gamma distribution atau distribusi gamma ya. Jadi eh, distribusi gamma itu apa sebenarnya ya distribusi? Jadi distribusi gamma itu adalah distribusi probabilitas kontinu ya. Jadi sifatnya kontinu yang sering digunakan untuk memodelkan waktu tunggu. Ya, biasanya digunakan untuk memodelkan waktu tunggu ya distribusi gamma ini. Atau waktu hingga suatu peristiwa terjadi. Ya, nah kapan peristiwa itu terjadi itu ada perhitungannya ya. Jadi terutama dalam proses di mana peristiwa secara terus-menerus dan independen dengan kecepatan rata-rata konstan gitu ya. Nah, distribusi gamma itu ada 2 parameter di sini ya yang kita perlu ketahui yaitu parameter bentuk dengan dilambangkan sebagai alfa ya dan parameter skala yaitu dilambangkan sebagai beta. Jadi dua dua parameter ini yang alfa dan beta yang akan terus-menerus kita gunakan ya dalam pembahasan distribusi gamma. Ya, kita ke slide berikutnya. Nah, ini soal yang diberikan minggu lalu ya. Jadi tentang satu soal untuk distribusi gamma. Ya, saya bacakan lagi soalnya. Di suatu kota, ya di suatu kota, pemakaian air sehari dalam jutaan liter itu berdistribusi hampiran gamma dengan alfa 2 dan beta sama dengan 3 ya. Dan kota itu memiliki kemampuan menyediakan air 9 juta liter sehari. Nah, itu kalau normal ya situasinya. Nah, berapakah peluang suatu hari tertentu persediaan air tidak cukup? Nah, karena kan pemakaian air tuh walaupun ada yang standar, kadang-kadang kita memakai lebih ya, kadang-kadang ada misalnya cucian yang banyak, jadi kita harus lebih banyak keluar air atau harus menyiram tanaman ya yang kita apa namanya keluaran air lebih banyak ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan sifat-sifat distribusi gamma, yaitu variabel acak X yang merepresentasikan konsumsi air. Jadi X adalah representasi konsumsi air harian dalam jutaan liter. Anggaplah ia mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan parameter beta sama dengan 3, seperti yang sudah ditentukan dalam soal ini ya. Jadi ini tinggal kita masukkan saja nilainya. Nah, kita kembali ke definisi dulu. Definisi fungsi gamma itu adalah, nah, gamma.
alfa. Nah, ini kalau biasanya kan fx ini tapi gamma alfa ya. Jadi fungsi gamma dari alfa ini ya. Ya, yaitu didefinisikan dari integral dari 0 sampai 3 ya. X pangkat alfa negatif 1 kali pangkat negatif X dx. Nah, adapun fungsi densitas probabilitas atau PDF untuk distribusi gamma dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi fx, nah ini titik koma, ini dibacanya fx titik koma atau semikolon ya. Alfa, koma beta, eh, fungsi ini sama dengan X pangkat alfa negatif 1 kali pangkat negatif X per beta dibagi beta pangkat alfa gamma alfa. Ini gamma alfa, fungsi gamma alfa ya. Jadi dikalikan fungsi gamma alfa ya. Nah ini rumus fungsi densitas probabilitas di mana X-nya harus lebih besar sama dengan nol ya. Di mana nilai apa gamma alfa adalah fungsi gamma pada alfa pada eh, apa namanya tadi sudah ditentukannya alfanya 2 tadi kan ya. Nah, dengan demikian kita ikuti langkah per langkah ya nih. Langkah pertama adalah kita identifikasi dulu parameter-parameter yang kita ketahui, yaitu parameter alfa sama dengan 2 dan parameter skala. Tadi parameter bentuk, sekarang parameter skala beta sama dengan 3 ya. Langkah kedua adalah kita menghitung dulu rata-rata atau variance ya, variance atau rata-rata. Langkah kedua ini kita hitung dulu ini yaitu rata-rata atau mean, itu simbolnya mu x ya. Sama dengan e besar ex sama dengan alfa dikali beta yaitu 2 dikali 3 karena parameter alfa 2 parameter beta adalah 3. Jadi perkalian atau produk ya dari itu adalah 6 ya. Nah, sedangkan variansnya atau sigma ini notasi sigma ya. Jadi yaitu sigma kuadrat X sama dengan alfa dikali beta kuadrat ya atau 2 dikali 3 dikuadratkan sama dengan 18 ya. Sampai sini jelas ya Renaldi ya? Sudah jelas. Iya Pak, jelas Pak. Ya, ya, ya. Oke, kita lanjutkan kalau sudah jelas ke slide berikutnya. Nah, langkah ketiga adalah kita menentukan ya atau kita mencari probabilitas bahwa konsumsi air melebihi cadangan yakni 9 juta liter per hari. Jadi harus dihitung dulu lebihnya bagaimana ya. Jadi konsumsi air apabila lebih dari segitu, maka P ya X lebih besar daripada 9 adalah satu negatif atau dikurangi 9 ya, T X lebih kecil sama dengan 9 ya. Nah, langkah keempat adalah kita menghitung TX lebih kecil daripada 9 ya. Nah, kita gunakan rumus yang tadi yaitu F X titik koma alfa koma beta sama dengan X pangkat alfa negatif 1 kali pangkat negatif X per beta dibagi beta pangkat alfa dikali fungsi gamma itu sendiri ya, gamma alfa ya. Nah, syaratnya ini X harus lebih besar daripada nol ya syaratnya. Kenapa harus lebih besar dari nol? Karena kalau kurang dari nol ini bilangan di pangkat negatif ya. Ini akan menghasilkan tak hingga kan, jadi tidak bisa dihitung ya. Atau tidak didefinisikan ya. Nah, secara integral ini bisa ditulis juga karena kan kita fungsinya ini fungsi integral ya. Jadi kita rumuskan dalam fungsi integral yaitu f x titik koma alfa koma beta sama dengan integral a sampai b ya 1 per beta pangkat alfa eh, gamma alfa kali x pangkat eh, alfa negatif 1 kali pangkat negatif x per beta dx ya. Jadi integralnya terhadap fungsi x ya, terhadap x ya. Iya, mari kita masukkan nilai-nilainya. Kita sudah tahu tadi ya bahwa
ya apa kapasitas maksimum airnya tuh 9 eh 9 di sini ya dalam jutaan liter ya. Jadi 9 itu di bawahnya sampai tahingga karena yang namanya konsumsi air bisa sampai tahingga. Kita asumsikan ini harus sampai tahingga ya. Jadi kali maaf integral 9 sampai tahingga dari ya integral dari 1 per. Nah, betanya kan 3 tadi, 3 pangkat alfa pangkat 2 ya, kali gamanya itu gamma gamma 2 ya tadi ya. X, nah X-nya pangkat alfa, alfanya 2 -1 kan ya. Jadi tetap saja tidak berubah ini -1 kali pangkat X per 3. Jadi kita ketahui ini sudah diketahui sebetulnya ya tadi, tapi jangan dulu dimasukkan. Jadi X-nya sebagai variabel, jadi tidak usah dimasukkan dulu. Ini sebagai batas saja. X-nya di sini disimpan sebagai A sampai B. Jadi disimpan dulu X-nya, nanti kita integralkan. Nah, setelah itu kita masuk ke berikutnya yaitu, nah, untuk menghitung ini kan, ini masalahnya kan integralnya 9 sampai tahingga ya integralnya. Jadi kita siasati, kita gunakan limit ya. Kita gunakan fungsi limit untuk memudahkan ya, untuk memudahkan agar nilai-nilainya kita bisa hitung ya. Jadi tadi kan asalnya P dari probabilitas ya, P itu probabilitas dari eh, kurang eh, X kurang dari 9 ini atau ya ini X ya, X kurang dari 9 ya. Ya kurang 9 itu integral 9 sampai hingga ya 1/9 ya. Mengapa 1/9 apa ini kan tadi sudah dihitung ya, jadi alfanya tadi 2 kan, nah sedangkan gamma 2 itu adalah faktorial 1 ya, faktorial 1 sama dengan 1 ya, jadi maka 1/9 kali X kali pangkat negatif X per 3 dx ya. Kita keluarkan konstantanya 1/9 ya. Jadi P dari X kurang dari 9 sama dengan 1/9 kali integral 9 sampai T hingga ya X kali pangkat negatif X per 3 dx. Nah, supaya kita peroleh nilainya, maka kita harus kita asumsikan ini B-nya tak hingga. Jika kita buat limit, bentuk limit ya, B sampai tak hingga. Nah, sehingga integral batasnya ada batasnya 9 sampai B gitu ya, 9 sampai B. Jadi terukur ya batasnya itu 9 sampai B. Maka kita dikali X kali pangkat negatif X per 3 dx. Nah, Nah, ini cukup kompleks. Kita selesaikan dengan menggunakan metode integrasi parsial ya. Kita misalkan U sama dengan X, maka DU sama dengan DX ya. Kita gunakan metode integrasi parsial. Ini sudah belajar di kalkulus ya. Kalkulus 1 ya. Renaldi ya. Iya Pak, kalau nggak Metode salah. integrasi parsial sudah ini. Jadi kita terapkan sekarang. Kita misalkan EU sama dengan X, maka DU sama dengan DX ya. Maka DV adalah pangkat negatif X per 3 ya, dx ya. Nah, V-nya berarti harus diintegralkan. Kalau V berarti integral dari dV. Integral dari dV adalah V. Nah, integral dari pangkat negatif X per 3 dx adalah -3. Nah, -3 ini substitusi ya. -3 pangkat min atau -1/3x. Nah, ini. Jadi begitu saja. Nah, jadi kalau misalnya pangkatnya di sini 1/4, maka di sini -4 ya. Jadi seperti itu ya di integral substitusi ya. Maka integral U dV ya, U dV sama dengan U kali V negatif integral negatif dikurangi integral V du ya. Maka untuk di sini Px-nya kurang dari 9 ya, maka ini adalah 1/9 kali 9 kali B ya tadi ya, hitung dulu 9 sampai B. Kita abaikan dulu ini supaya supaya mudah dihitung aja ini ya X eh, X kali pangkat negatif X per dx ya. Kita hitung tadi yang tadi ini kembali dulu kita tulis dulu soalnya. Nah, ini kita lalu kita masukkan tadi
Nah, sekarang kembali ke integral parsial ya. Jadi 1/9 atau per 9 kita simpan di luar kan ini konstanta ini mengalihkan semua kan ya. Jadi U-nya itu sudah ketahui gitu. eh, ya U-nya itu tadi sudah X kan U-nya itu X ya. Nah, V-nya udah diketahui adalah negatif 3E pangkat 1/3X ya. Dikurangi, nah dikurangi integral negatif 3E pangkat negatif 1/3X ya, dx ya dengan batasnya 9 sampai B ya. Terus kita masukkan nilai B-nya, yang untuk yang pertama kita masukkan nilai B-nya, ya, maka ini bisa kita hitung ya. 1/9 kali negatif 3B E, ya pangkat min 1/3B, dikurangi 9 E, ya, 1 min 1/3, pangkat min 1/3 B, ya, dikurangi eh, min atau negatif 27 E pangkat negatif 3 dikurangi 9 kali E pangkat negatif 3 ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah kita hitung secara integral parsial, tetapi kan kita itu asumsinya dari limit ya. Kita kembalikan ke fungsi limit ya. Karena dalam fungsi limit ini B-nya menuju tahingga, maka 1/9 limit B menuju tahingga dari fungsi yang tadi ini yang sudah kita integralkan, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kalau ini nilainya adalah di sini pangkat negatif ya, berarti di sini nol nilainya ya, karena alam limit itu kan kalau pangkat ini kalau ini nilainya nol ya, harusnya tidak didefinisikan sebagai limit, jadi harus nilainya mendapatkan nilai nol ini. Ya, ini udah nol ya. Nol kurangi nol ya, dikurangi. Nah, ini kan min 27E pangkat negatif 3. Ini pangkatnya sama, Renalia, pangkatnya sama. Terus variabelnya sama E ya, maka kita bisa dihitung nih ya. Kita jumlahkan tapi negatif jumlahnya nih ya. Jadi dikurangi 36 E pangkat negatif 3 dibagi 9. Ingat 9 jangan lupa, ini 1/9 ya pembaginya. Maka hasilnya adalah, nah, negatif kali negatif di sini jadi positif ya. 36 pangkat negatif 3 dibagi 9. Nah, ini nilainya kalau dihitung dengan kalkulator ya, nilainya sudah saya hitung ini 0,199 sekian sekian, masih panjang ya, masih panjang. Nah, apa artinya ini? Artinya nilai probabilitas 0,199 ini bermakna bahwa ada kemungkinan ya, 19,9% atau P ini X ya, sini X lebih kecil daripada 9 akan terjadi, ya ini peluang pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi ya sebesar 19,9%. Ini cukup besar ya persentasenya ya. Jadi mengkhawatirkan ini ya, ada kemungkinan ya hampir 20% ya kemungkinannya, Renali ya. Ini Iya, saya kira Pak. ini kita harus siap-siap apa menyiapkan cadangan air nih kalau misalnya pemakaiannya kemudian terlalu banyak nih melebihi cadangan ya. Nah, kita masuk ke soal kedua, luas di bawah kurva ya. Kita langsung saja baca soalnya supaya lebih cepat karena ini waktunya ya, karena terbatas ini ya kuotanya. Berdasarkan data kependudukan, usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah berdistribusi normal dengan rata-rata 44,8 tahun dan simpangan baku 11,3 tahun. Jika jumlah penduduk mencapai 110 orang, tentukan perkiraan jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup dengan usia, ya, di atas 60 tahun, di bawah 40 tahun, dan di antara 55 dan 60 tahun. Begitu soalnya. Kita langsung ke solusinya. Nah, untuk menghitung perkiraan jumlah orang dengan harapan hidup tertentu dalam populasi yang memiliki distribusi normal, kita dapat menggunakan sifat-sifat distribusi normal yang diberikan, yaitu rata-rata mu ya 44,8 tahun, standar deviasi atau sigma 11,3 tahun, dan jumlah populasi eh, yaitu 110 orang ya.
Ya, pertama-tama kita konversi dulu nilai tingkat harapan hidup ke dalam Z-score ya dengan menggunakan rumus Z-score ya. Yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma di mana X adalah nilai harapan nilai tingkat ini ya. Oh, nilai tingkat harapan hidup betul ya. Nah, untuk yang pertama kan di atas 60 tahun ya. Jadi jumlah orang yang dengan harapan hidup di atas 60 tahun adalah kita hitung Z-score-nya untuk X sama dengan 60 yaitu Z sama dengan 60 dikurangi 44,8 dibagi 11,3 hasilnya ini sekitar 1,34 ya. Nah, dengan melihat Z-score dalam tabel distribusi normal baku, kita lihat tabel ya, diketahui bahwa probabilitas Z yang kurang dari 1,34 adalah ini sekitar 0,9099. Nah, dengan demikian probabilitas memiliki harapan hidup di atas 60 tahun adalah eh, ini dikurangi ya, satu dikurangi 0,9099 yaitu 0,991. Jadi ini sekitar 90% 01 ya. Cukup besar ya, ini cukup besar ya. Nah, ini jadi, nah sekarang kita hitung ya, jumlah orang dengan harapan hidup di atas 60 tahun yaitu, maaf tadi 0,991 dikali, ini dikali ya, dikali 110, karena jumlahnya segitu sampelnya 110 dari sampel, yaitu 9,91. Nah, ini sekitar 10 orang ya, sekitar 10 orang dari sampel itu dia akan memiliki harapan hidup di atas 60 tahun ya. Nah, yang B itu jumlah orang dengan harapan hidup di bawah 40 tahun. Nah, kita hitung lagi Z-score-nya yaitu X sama dengan 40, maka kita masukkan nilainya Z sama dengan 40 kurang 44,8 dibagi 11,3 yaitu negatif 0,41. Nah, dengan menggunakan tabel distribusi normal baku untuk Z-score diketahui bahwa yaitu P Z lebih kecil daripada negatif 0,42 yaitu 0,337. Nah, sekarang kita hitung jumlah orang dengan harapan hidup di bawah 40 tahun ya. Itu jumlah harapan orang dengan harapan hidup di bawah 40 tahun 0,337 kali 110 sampelnya itu yaitu 37,07 yaitu 37 orang ya nanti yang di bawah 40 tahun ini. Cukup banyak nih ya. Nah, selanjutnya jumlah orang dengan harapan hidup di antara 55 dan 60 tahun, kita hitung dulu ya Z-score seperti tadi, yaitu X sama dengan 55, maka 55 dikurangi 44,8 dibagi 11,3 yaitu 0,90 ya. Dengan melihat tabel distribusi normal baku untuk Z-score diperoleh bahwa PZ kecil daripada 0,90 adalah 0,8159 ya. Sedangkan Z-score untuk X sama dengan 60 sudah dihitung sebelumnya tadi ya, yaitu 1,34. Dan kita mengetahui bahwa Z apa probabilitas dari Z di bawah 1,34 yaitu 0,9099. Nah, tinggal sekarang kita gabungkan ya. Nah, sekarang kita hitung probabilitas orang yang memiliki harapan hidup di antara 55 dan 60 tahun yaitu P 55 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 60 ya P sama dengan P Z 1,34 dikurangi P Z lebih kecil daripada 0,90 atau 0,9099 dikurangi 0,8159 ya atau sekitar 0,094 ya. Sekarang kita hitung jumlah orang dengan harapan hidup di antara 55 dan 60 tahun ya adalah 0,094 kali 110 sama dengan 10,34 atau sekitar 10 orang. Iya, seperti itu.
Nah, kita sampai akhirnya ke soal eh, berikutnya ya, yaitu Poisson distribution ya. Poisson distribution atau distribusi Poisson ya. Ini orang Prancis yang menemukan ya. Kita definisikan dulu, Mbak, yaitu distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan probabilitas sejumlah peristiwa yang terjadi dalam interval waktu atau ruang yang tetap dengan catatan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dengan laju rata-rata konstan yang diketahui dan tidak tergantung pada waktu sejak peristiwa terakhir. Distribusi ini sangat berguna untuk memodelkan kejadian yang jarang terjadi. Nah, kejadian yang jarang terjadi itu misalnya yang itu seperti apa ya, fenomena albino misalnya ya. Di sebuah populasi itu jarang sekali yang albino ya. Di Renali di daerah ada yang albino tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, hampir tidak ada. Ini harus Iya. diambil dari populasi yang besar, kemudian baru kita menemukan bahwa ada orang yang albino ya. Orang yang albino itu orang yang berkulit putih ya, tapi lebih putih daripada orang kulit putih nih. Iya. Nah, kita masuk ini soal, langsung soal saja ya kita lihat. Nah, pada suatu penelitian yaitu dilakukan di pedalaman desa X katakanlah ya, desanya ya. Entah di mana desanya. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ya bahwa rata-rata terdapat 2,5 orang albino dari satu 175 orang ya. Eh, ini rata-ratanya ya, 2,5 itu rata-ratanya. Rata-ratanya segitu ada orang albino gitu ya. Jadi jika jika 525 orang diambil sebagai sampel percobaan, tentukan peluang diperolehnya orang yang bukan albino. Nah, dengan menggunakan pendekatan distribusi Poisson ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita selesaikan dengan distribusi Poisson ya. Kita perlu menentukan dulu rata-rata albino per orang, yaitu tadi sudah ada 2,5, dan menghitung probabilitas memilih seseorang albino secara acak ya. Wah, ini mau berakhir ini. Iya. Langkah pertama, ya kita tentukan rata-rata albino. Tadi sudah ya, jadi alfanya adalah 2,5 orang albino dalam sampel N 175 orang. Dengan menaikkan jumlah sampelnya menjadi N-nya 524 orang, maka kita harus hitung jumlah rata-rata albino dalam sampel yang lebih besar tersebut ya. Ini karena waktunya sudah mau habis nih kita langsung saja dipercepat ya ini. Jadi alfanya itu 2,5 albino per 175 sampel baru itu kali sampel baru sampel yang dulu ya, sampel yang dulu kali sampel baru 525 orang. Nah, langkah kedua menghitung ini nilainya tadi 7,5 ya. Langkah kedua menghitung probabilitas orang non albino dengan menggunakan distribusi Poisson. Misalkan orang-orang non albino itu K albino sama dengan 0, berarti K sama dengan 0 ya. Jadi PX sama dengan K sama dengan E pangkat negatif lambda kali E pangkat K dibagi K faktorial ya. Maka sama dengan E pangkat negatif 7,5 tadi, yang alfa tadi, yang lambda tadi ya. Terus E pangkat 0, E pangkat 0 kan satu ya. Dibagi 0 faktorial. Nah ya, 0 faktorial juga kan satu ya. Ini. Jadi hasilnya adalah E pangkat negatif 7,5 atau sekitar 0,00005531 ya. Nah, apa artinya ini? Artinya ini sekarang kita gunakan P sama dengan 0 sama dengan E pangkat negatif 7,5 untuk menemukan seorang yang non albino ya. Maka P seorang non albino adalah satu dikurangi P X sama dengan 0 atau satu sama dengan 1 sama dengan satu min atau negatif E pangkat min pangkat negatif 7,5 sama dengan satu kurang 0,0005531 atau mendekati 0,9999449. Dengan demikian, probabilitas mendapatkan satu orang yang non albino dari sampel tersebut adalah 0,999 ya. Eh, angka ini bermakna bahwa non albino sangat umum terjadi. Jadi umumnya orang itu non albino umumnya ya. Tetapi
eh, apa? Jadi terdapat rata-rata tingkat tinggi bagi individu yang terlahir non albino di dalam populasi tersebut. Jadi kemungkinan albino nih kecil ya dari populasi tersebut ya. Itu. Ya seperti itu apa eh Renaldi ya perkuliahan untuk hari ini ya. Iya, Pak. Terima kasih atas kehadirannya nih walaupun hanya satu orang yang hadir ya, tetapi mudah-mudahan ini kelas kita ini mendapatkan berkah ya, mudah-mudahan ya paham ya, dan nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya dengan materi baru. Iya, Pak. Ya. Ini hanya membahas soal-soal saja ya. Ya, kita tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama, sama-sama. Ini bagaimana stopnya Renali ya? Stop record tidak usah atau? Ini masih recording? Di Pause situ ya? ada nggak, Pak? Pause ya, pause ya.